Saya ingat betul saya tidak pernah menggunakan kata bohong itu Pak Mahfud. Itu yang sekarang masih diulangi 4 tahun kemudian. Memang problemnya Pak Mahfud itu kan selalu pengen menang sendiri. Mulai hari ini Pak Mahfud ada update informasi apapun dari istana tentang pencalonan Pak Mahfud, tolong saya dikasih tahu. Sebaliknya, saya ada update apapun dari hasil komunikasi saya ke istana, apakah itu dengan presiden atau yang lain, saya juga akan kasih tahu. Yang terjadi adalah ketimpangan komunikasi. Saya update terus beliau nggak pernah mengupdate. Yang nolak itu Pak Surya Paloh, kemudian Cak Imin sama Pak Erlangga. Bukan saya kok malah dibalik-balik. Enggak, informasi saya A1. A1 gimana? A1 ya saya, wong saya pelakunya kok. Lantas siapa Mas orang yang bisa seperti 5 orang ini? Kiai Ma'ruf. Itu ketawa ngakak presiden. Saya pikir sampean ini cerdas. Nah, aja nggak jadi. Nah, ini dia soal Wapres ini izin nih. Iya. Ada satu pengakuan dari kita ambil ya dari izin Mas Putut dan Pak Butet ya. Kita ambil dari Mojok. Nanti tentu saja kita mau minta izin untuk mengutip ini, mencuplik ini supaya kita bisa dengar bersama-sama. Lagi-lagi belum dong Manis, sabar. Kita dengarkan dulu pengakuan Pak Mahfud tentang peristiwa yang tadi Anda katakan soal ini dan nama Romi disebut-sebut. Saya marah ketika saya sudah di Jogja, sudah terima itu jalan-jalan tiap hari gitu. Tiba-tiba saya lihat TV ada Romi, pimpinan P3, berkomentar di dalam diskusi itu bohong itu. Siapa tuh yang mau Pak Mahfud jadi calon wakil presiden? Itu GR aja katanya. Datang sendiri ke istana. Wah, kurang ajar orang ini. Si Romi, padahal dia yang datang ke saya beberapa kali sebelumnya, dia minta saya jadi wapres. Ya, kurang lebih begitu Mas Romi. Ya. Anda yang menggagalkan dan Anda yang kemudian tadi bilang apa? Bahkan katanya Pak Mahfud, justru Anda yang melamar-lamar Pak Mahfud ini. Coba. Jadi kalau merefresh lagi apa yang kalimat disampaikan Pak Mahfud itu sama dengan kalimat yang disampaikan Pak Mahfud ketika ketemu dengan saya berempat di Bima Sena. Hotel Dharma Wangsa Di ya. Hotel Dharma Wangsa. Kapan itu Mas? Itu 2 minggu setelah pencalonan Kiai Ma'ruf diumumkan. Jadi bulan September 2018 kalau saya tidak salah ingat ya. Hati masih agak perih lah pas itu. Ya. Mungkin. Waktu itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Mahfud kalimatnya sama. Wah, Romi mengatakan bohong itu. Itu saya tanya juga pada waktu pertemuan berempat itu. Saya, Pak Harso, Pak Mahfud, sama Al Hilal Hamdi. Pak Hilal Hamdi mantan Menteri Tenaga Kerja. Yang bawa Pak Mahfud Al Hilal karena Bang Hilal dimintain tolong sama Pak Harso atas nama Solidaritas Kahmi. Karena saya menelpon Pak Mahfud sudah nggak pernah diangkat. Jadi geng ITB nih ya. Ya, geng ITB sebenarnya bukan Kahmi tapi geng ITB. Geng Salman. Nah, terus saya pada waktu itu protes karena itu tadi Pak Mahfud di ILC menggunakan kata bohong itu nggak pernah, tidak ada satu kalimat pun. Dan saya waktu itu saya mengatakan Pak Mahfud saya menuju ke tempat ini itu saya melihat YouTube Pak Mahfud di ILC 3 kali. Saya ingat betul saya tidak pernah menggunakan kata bohong itu Pak Mahfud. Itu yang sekarang masih diulangi 4 tahun kemudian. Memang problemnya Pak Mahfud itu kan selalu pengen menang sendiri. Dari dulu wataknya memang begitu. Gitu. Jadi kalau hari ini pun dia ulang setelah 4 tahun, ya mengukuhkan watak itu. Itu kalau ditelusuri kapan saya pernah bilang bohong, itu nggak pernah ada itu. Tapi itu juga kalimat yang masih dipakai sama Pak Mahfud sampai hari ini, sama dengan 4 tahun yang lalu. Dan apa yang terjadi di Bima Sena itu Mas? Yang terjadi kan saya minta klarifikasi karena Pak Mahfud menggunakan kata bohong itu Pak Mahfud. Saya nggak pernah. Saya mengatakan siapa yang nyuruh. Jadi begini, betul bahwa saya yang datang ke rumah Pak Mahfud tidak berkali-kali, 1 kali. Itu saya sudah bohong, kan gitu. Ini katakan berkali-kali. Iya kan berkali-kali kan. Saya 1 kali datang di rumah Pak Mahfud yang di belakang gedung Antam. Kenapa? Karena memang saya mendapati informasi Pak Mahfud adalah nominator terkuat nomor 1. Karena ada 5 nama waktu itu. Ada Mahfud MD, ada Sri Mulyani, ada Muldoko, ada Muhammad Gatot Nurmantio. Waktu itu makanya saya sempat sebut inisial M. Karena nama yang terkuat di lingkungan presiden berdasarkan survei, 5 nama ini. Tidak ada nama Kiai Ma'ruf Amin waktu itu.
Nah, saya datang ke Pak Mahfud membuat komitmen. Mari kita sinergi Pak Mahfud. P3 mencalonkan Bapak dan kemudian Bapak membantu P3. Caranya gimana? Caranya adalah bantu kami untuk menentukan portofolio kabinet ketika nanti Bapak menjadi Wapres. Yang kedua, bantu kami dengan Bapak berkampanye di basis-basis yang di situ Pak Mahfud kan orang Madura ya. Saya orang Madura juga gitu. Jadi yang brandingnya Pak Mahfud sebagai Madura kan lebih kuat karena beliau besar di sana. Kalau saya kan besar di Jogja gitu. Nah, saya minta untuk kampanye. Oke, clear. Tapi saya ingat betul waktu itu ketika salaman. Mulai hari ini Pak Mahfud ada update informasi apapun dari istana tentang pencalonan Pak Mahfud, tolong saya dikasih tahu. Sebaliknya, saya ada update apapun dari hasil komunikasi saya ke istana, apakah itu dengan presiden atau yang lain, saya juga akan kasih tahu. Yang terjadi adalah ketimpangan komunikasi. Saya update terus beliau nggak pernah mengupdate. Bahkan sampai ketika Pak Mahfud sudah disuruh ngurus SKCK, disuruh ngukur baju, itu saya tidak diberitahu sama sekali. Sehingga ketika kemudian saya dikonfirmasi oleh teman-teman media, hanya sesaat setelah Pak Jokowi mengumumkan, Pak Jokowi kemudian mengundang saya, Mas Romi, saya tunjuk jadi juru bicara. Juru bicara apa Pak? Kampanye presiden. Dan Mas Romi adalah orang pertama yang saya tunjuk. Oh baik Pak, tugas mulai sekarang. Tugas saya apa Pak? Jelasin kenapa saya milih Kiai Ma'ruf. Itu di pelataran Menteng. Lah, alasannya apa Pak? Sampean lebih tahu. Oh, baik kalau gitu. Tugas yang diberikan ad hoc apa pada saat itu. Ya, bayangkan seperti itu. Sampean lebih tahu. Iya. Akhirnya saya didampingi saya punya sekjen Pak Arsul Sani, waktu itu saya jelasin. Dikonfirmasi sama media. Mas Romi, Pak Mahfud itu hanya 100 meter loh dari sini di T1. Udah ngukur. Lah yang nyuruh siapa? Bener dong. Loh saya nggak pernah dikasih tahu. Lain halnya kalau pagi itu Pak Mahfud mengupdate saya. Karena Pak Mahfud masih menelpon saya. Pendaftaran Pilpres itu Senin sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat, kemudian Selasa P3 menyampaikan usulan resmi nama Ma'ruf Amin dan Mahfud MD. Dan Mahfud MD harus tahu, satu-satunya partai yang mengusul nama dia itu hanya P3. Memang tidak sendiri. Ada Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena amanat dari Mbah Mun. Gitu. Taruh nomor 1 karena lebih tua. Malah begitu Mbah Mun waktu itu. Saya waktu itu mengatakan kepada Mbah Mun, karena saya membawa usulan itu bersama dengan semua ketua majelis. Suharto Mono Arfa sebagai ketua majelis pertimbangan, posisi saya hari ini di P3. Lukman Hakim Saifuddin yang Menteri Agama pada waktu itu ketua majelis pakar. Bertiga kita bawa. Satu lagi majelis syariah karena Mbah Mun sudah sepuh, kita pamiti. Siapa nama yang mau diusulkan? Mahfud MD sama Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena Pak Mahfud ini yang paling diingini presiden. Yang kedua, Pak Ma'ruf ini yang paling dibutuhkan presiden. Taruh Pak Ma'ruf nomor 1. Karena lebih tua. Apa nggak ada calon lain buat nonton Mbah? Nggak ada Mbah. Ya sudah, berangkat. Ya sudah, berangkat. Jadi ini yang pada waktu itu saya jelaskan kepada Pak Mahfud juga di Dharma Wangsa itu. Karena setelah peristiwa pengumuman Kiai Ma'ruf itu, Kamis sore pada waktu itu, saya telepon ke Pak Mahfud malamnya, bilang tadi itu betul, dipanggil presiden. Besok harinya saya telepon udah nggak diangkat. Sampai tiba-tiba muncul di LC itu. Gara-gara Pak Mahfud marah. Yang katanya bilang saya bohong. Nggak ada itu. Saya jamin. Sampai hari akhir, ila yaumil akhir, nggak pernah saya kata atau mengatakan Pak Mahfud itu bohong itu. Loh itu nggak ada itu. Saya berani dihadapkan di sini juga. Coba cari ada videonya saya. Bilang bohong nggak ada. Tapi ya begitulah namanya Mahfud MD. Selalu mau menang sendiri gitu. Itu sejak dulu. Zaman menjadi sebelum rektor di UI udah begitu. Orangnya begitu. Udah paham lah kita. Iya. Udah panjang perjalanan. Panjang. Tapi ya oke, kita sisir pelan-pelan ya. Iya. Tapi Mas Romi setelah peristiwa pelataran kemudian berusaha menghubungi Pak Mahfud tapi kemudian tidak pernah dia arti apa? Kan itu kan apa? Marah, kan Pak Mahfud coba aja lihat Twitter line dia. Marah dia di situ marah, bla 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 bla. Ya, marahnya kepada Anda jadi sasaran kemarahan. Kepada saya secara spesifik. Bahkan kepada saya waktu di Bimasena itu menegaskan. Saya tahu ada rapat setengah jam sebelum pengumuman Kiai Ma'ruf Amin. Para ketua umum partai, 3 orang menolak saya. Anda, Muhaimin dan Erlangga. Saya bilang, loh, gimana? Saya pelaku sejarahnya kok. Yang nolak itu Pak Surya Paloh, kemudian Cak Imin sama Pak Erlangga. Bukan saya kok malah dibalik-balik. Enggak, informasi saya A1. A1 gimana? A1 ya saya, wong saya pelakunya kok.
Bilang, enggak, informasi saya A1. Informasi dari siapa Mahfud? Dari presiden. Wah, dia bilang gitu. Kan malamnya, bukan malamnya, 2 minggu sebelumnya dia ketemu presiden. Oh ya terserah, Pak Mahfud percaya presiden atau percaya saya? Ya saya percaya presiden lah, masa saya percaya Anda? Oh ya terserah, saya punya keyakinan sendiri, saya pelaku sejarahnya. Coba Pak Arso jelaskan ke Pak Mahfud, kita satu-satunya partai yang ngusulin Pak Mahfud bersama Kiai Ma'ruf, gitu. Ya itu cuma usulan di atas kertas. Pada waktu ditanya presiden, Anda mengusulkan Kiai Ma'ruf. Ini gimana sih? Orang nggak ikut acaranya, kok meyakini sebuah kebenaran yang dia dapat dari orang lain? Kan aneh. Tapi itulah Mahfud MD. Pokoknya harus benar, gitu. Jadi buat saya, udahlah. Saya sudah bisa. Peristiwa sebenarnya yang terjadi apa di pertemuan setengah jam apa sebelum tadi? Ya sebelum pelataran Ya, itu. apa yang terjadi sebenarnya? Dan Jadi, kenapa Pak Mahfud sudah begitu yakin bahwa beliau Karena sudah beliau sudah diminta untuk mengukur jas sebagai calon wakil presiden oleh orang istana. Sudah diminta untuk ngurus SKCK. Siapa yang nggak yakin? Sudah diminta standby di 100 meter dari pelataran Menteng. Tapi jam 2 saya ditelepon oleh Pak Pratikno, Mas, nanti jam 4 sudah di pelataran Menteng, ajak sekjen sampean bawa stempel. Oke? Setengah 4 saya mau berangkat, sekjen saya udah berangkat, ditelepon lagi sama Pak Pratikno, Mas, jangan ke pelataran Menteng, ke istana dulu. Tunggu. Jam 2 itu ditelepon Pak Pratik, Anda sudah tahu bahwa wapresnya Mahfud MD. Sudah. Dan itulah keputusan presiden. Itulah keputusan. Pada jam 2 sebelum jam 2 siang itu. Ya, kan Rabunya saya sama presiden di Istana Bogor. Maaf, bukan di Istana Bogor. Acara di Bogor. Saya dampingin presiden. Pak, Bapak mau tetap Pak Mahfud MD. Rabu pagi itu, setelah saya menyerahkan, Rabu paginya saya acara dengan presiden, mengumpulkan MUI se-Kabupaten Bogor, karena Bogor adalah pusatnya 212, dan waktu itu presiden kepengen betul, pokoknya di Bogor tempat beliau tinggal harus menang, which is kemudian tetap kalah kan, gitu. Dan berkumpullah para ulama pada waktu itu. Saya bilang, Pak, Bapak mau tetap Pak Mahfud MD? Oh, belum diputuskan, Pak. Kalau tetap Bapak mau manggil Pak Mahfud, mau menggunakan Pak Mahfud MD sebagai wapres, tolong betul Pak, Kiai Ma'ruf Amin dan Kiai Said Agil, Bapak undang. Kenapa, Mas? Karena tetap mereka menganggap Pak Mahfud bukan orang NU. Pengaruhnya apa? Pak, NU ini ormas Islam terbesar, ormas terbesar di Indonesia. Kalau Bapak mengumumkan Pak Mahfud, kemudian PBNU mengatakan di Pilpres ini PBNU menyatakan netral dari semua kekuatan politik, habis Pak. Selesai itu Pak. Oh gitu ya? Iya. Oke kalau gitu. Betul. Kita berpisah jam 8:30, tiba-tiba presiden mau keluar itu, Mas, ini nanti wartawan sampai yang jawab ya. Jawab Pak. Ya apapun yang mereka tanya. Teman-teman media langsung, Pak, wapres Bapak siapa? Begitu kan? Nunjuk saya begini kan? Mati lawak ini kan. Terus ditanya saya kan, presiden langsung masuk mobil. Ya saya cuma ngomong, ya inisialnya M. Karena dari 5 nama yang terkuat dalam survei di lingkungan presiden, itu namanya 1 Mahfud MD, yang kedua Sri Mulyani, yang ketiga Muhammad Gatot Nurmantio, yang keempat Muldoko, yang kelima bukan Kiai Ma'ruf tapi M juga, saya lupa siapa namanya. Jadi saya bilang inisialnya M. Yang kedua, hari Jumat, hari terakhir pendaftaran, pasti dia lagi ngurus SKCK. Saya jadi sebut mereka sedang mengurus SKCK di pengadilan negeri setempat. Di mana Mas? Cari dong, kalian kan wartawan. Saya pun tak tahu di mana sebenarnya, karena nggak tahu. Ini kan? by logic saja ya. By logic saja, gitu. Kemudian Itu Rabu malam. itu hari Rabu pagi. Rabu pagi. Rabu siang ternyata Pak Jokowi mengundang betul Kiai Ma'ruf. Berarti kan confirm Pak Mahfud MD kan? Kalau nggak ngapain ngundang Kiai Ma'ruf? Jam 12. Jam 1 yang diundang Kiai Said gantian. Jam 2 gantian Caimin. Coba cek itu. Semua kan ada jejaknya. Oke. Ya. Betul. Nah, Dan Anda setelah tahu itu, tiga-tiganya tidak setuju Pak Mahfud atau setuju Pak karena Mahfud? saya telepon. Setelah Kiai Ma'ruf keluar, saya hitung-hitung sudah keluar dari istana beberapa menit, saya telepon. Kiai, siapa wakilnya Pak Jokowi? Wakil apa? Tadi panjenengan kan diterima presiden. Iya. Masa nggak diajak bicara soal wakil? Enggak. Lah, diajak bicara soal apa? Saya diajak bicara soal ekonomi syariah. Set bayangan saya ya. Loh, kok jadi ekonomi syariah? Dah. Kiai Said jam 1, jam 2 keluar. Saya telepon lagi. Hey, siapa wakilnya Pak Jokowi? Nggak tahu. Lah emang jenengan nggak diajak bicara? Enggak. Lah emang diajak bicara apa? Saya diajak bicara tentang toleransi agama. Emang jago bener ini satu presiden. Guru besar politik ini ya. Malah maka saya katakan guru besar politik. Jadi Pak Jokowi
meminjam momentum pertemuan, tetapi Untuk melakukan kocok ulang. bukan meminjam momentum pertemuan untuk mengambil keputusan apapun. Iya. Besok siapapun yang diumumkan sudah hasil konsultasi. Oh, yang penting udah Publik tak ajak. persepsinya, Ya, udah tak ajak ngomong. udah tak ajak omong. Padahal enggak. Oh, iya deh. Iya, padahal untuk kocok ulang padahal kayaknya. Enggak. Whatever. Ya, apapun Mungkin lah. aja, mungkin aja. Apapun udah dapat legitimasi Kalaupun tiga Pak Mahfud orang sudah yang ketemu Iya. dengan Pak Kiai Said sama Kiai Ma'ruf, kalaupun bukan Pak Mahfud juga sudah ketemu kan. ya itu menjalankan sarannya Mas Romi. Nah, lantas kemudian di Caimin ada telepon nggak? iya sore jam Nah, 4 terus- Caimin yang ngebel saya. Mas, ayolah ke PBNU kumpul kita. Aduh, saya masih ada acara. Ini kalau diajak kumpul susah betul loh. Sorry, aku masih di Bogor. Saya masih di Bogor waktu itu. Ya udah kalau Anda gitu. tanya juga. Saya tanya, Terus ya apa? Pancet Mas, maksudnya tetap berarti Mahfud. Mahfud. Oke. Ya udah, Kamis paginya Caimin terima Pak Mahfud. Ini udah Kamis pagi nih, yang sorenya ke pelataran Menteng tadi. Kamis paginya terima Pak Mahfud sekitar jam 10. Saya lihat di media, wah, berarti confirm Pak Mahfud karena udah clear berarti Caimin. Pak Erlangga ke Bu Sinta, ke rumahnya Bu Sinta, Gus Dur. Ada apa ya? Bingung saya kan. Rupanya setelah itu mereka berdua pergi ke Bu Mega dan mengatakan, Bu, kalau Pak Jokowi tetap mengajak Pak Mahfud MD, maka Golkar dan PKB keluar dari koalisi, kami maju sendiri. Jadi kalau besok ada Erlangga Caimin, itu sejarahnya sudah bibit-bibitnya dimulai tahun 2019. Makanya saya katakan, nggak usah malu-malu lah, maju aja lagi sekarang. Maju beneran. Itu membela kehormatan partai Oke. dan sekaligus membela politik berbasis partai. Oke, jadi kembali yang quote unquote, saya nggak mau ngomong mengancam ya, tapi Kan tadi Pak Mahfud ngomong, ada yang mengancam akan keluar kan koalisi. Yaitu Pak adalah Erlangga dan Golkar dan PKB. oke, kembali ke peristiwa Anda. Mm-mm. Jam 2 Anda menuju pelataran, iya kan? Enggak. Jam 2 Jam saya 2 ditelepon diminta untuk siap-siap ke pelataran. Oke, bersama Setengah sekjen 4 bawa saya stempel. Ya, setengah 4 saya ditelepon untuk belok ke istana, nggak jadi ke pelataran. Di Itu Anda sudah di jalan? Masih di DPP kan dekat Dekat, kan ya. Diponegoro. Saya masih di, tapi sekjen saya udah jalan ke pelataran. Oke. Saya langsung telepon sekjen saya Pak Arsul, Pak Mas, Arsul, ya. putar haluan balik ke DPP, ada perubahan, nanti saya kasih tahu. Apa Gus? Nanti saya kasih tahu. Mas Romi mencelat ke istana. Saya langsung ke istana. Terus jangan kasih statement apapun kepada wartawan. Pak Mahfud ya? Kayaknya. Saya bilang gitu. Begitu sampai istana, sudah ada Pak Jokowi, sudah ada Pak Surya Paloh, Caimin sama Pak Erlangga. Itu jam berapa, Mas? Kira-kira setengah 4 Oke. sore. Setelah saya Kumpul duduk, semua ya koalisi. Bu Mega ada? nggak ada. Setelah saya duduk, langsung Pak Jokowi, bawa Pak, kita sudah lengkap. Sebentar Pak, izin. Ibu gimana? Ibu menyerahkan kepada hasil rapat keputusan ini. Oh, baik Pak. Karena memang sudah berkali-kali Ibu menyatakan, Dek, soal Wapres, runding sama koalisi, saya sudah punya presiden. Gitu. Fair dong. Iya. Gitu. Terus, yang kedua, saya tanya lagi, Pak Oso gimana Pak? Karena yang saya sebut partai parlemen kan. Karena kita kan ngusungnya itu pakai kursi kan, bukan pakai suara. Nah, Pak Oso sudah terlanjur di pelataran Menteng, nggak mungkin ditarik. Oh, udah duduk kawan di sini Pak Oso ya. Nanti saya kasih tahu kata presiden. Dan Pak Oso pasti ikut presiden punya mau. Ya, setelah itu di situ begitu duduk, presiden yang pertama kali menyampaikan, nggak ada sebelumnya interupsi dari ketua umum partai politik manapun. Ya, presiden yang di situ menyampaikan dengan tegas, per jam 2 tadi saya memutuskan tidak jadi mengambil Mahfud MD. Kaget saya kan. Dan presiden membaca ekspresi kekagetan saya itu. Sepertinya yang kaget hanya Mas Romi saja. Gitu presiden. Sepertinya yang kaget hanya Mas Romi saja. Itu Cak Imin nyeletuk. Saya masih ingat. Sponsor Pak, sponsor. Bilang gitu. Karena dia tahu ada surat saya yang hari Selasa itu. Nah, makanya saya heran kalau kemudian Mahfud MD di podcast tadi itu masih si Romi gitu. Jadi yang bawa nama dia itu hanya Romi. Nggak ada yang lain. Dan itu catatan sejarah satu-satunya gitu. Oke. Apa pertimbangan presiden memutuskan tidak jadi Mahfud yang diungkapkan oleh kepada ketum-ketum partai? Begitu saya kaget, beliau menanyakan, sepertinya yang kaget hanya Mas Romi. Iya Pak, Cak Imin nyeletuk sponsor nih Pak. Oke kalau gitu saya tanya sekali lagi. Saya tanya kepada ketua umum partai politik ya, pada Bapak Ketua Umum gitu. Pak Surya, bagaimana pendapat Pak Surya kalau saya mengambil Mahfud MD sebagai wakil presiden saya? Tegas jawaban Pak Surya.
Mahfud MD adalah ketua tim sukses Prabowo tahun 2014. 4 tahun ini nggak ada keringatnya untuk kita. Alasan apa kita mencalonkan dia sebagai wapres? Itu tegas. Pak Surya. Pak Erlangga, Mahfud MD adalah orang yang mengusulkan pembubaran Golkar tahun 98. Saya mendapat pesan dari para senior kalau Bapak tetap mencalonkan Mahfud MD, Golkar akan menarik diri dari pencalonan Bapak. Clear. Seperti informasi yang kemudian saya dapat belakangan. Caimin, sikap PKB, sikap PBNU Pak. Sampai hari ini Mahfud tidak dianggap sebagai orang NU oleh PBNU. Jadi PKB tidak bisa menerima Mahfud MD. Sudah? Udah 3 yang nolak tuh. Udah 3. Udah tegas kan? P3 masih sama dengan usulan hari Selasa kemarin. Masih sama Pak. Oke, Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana kalau Kiai Ma'ruf Amin yang saya pilih sebagai calon wakil presiden saya? Pak Surya setuju? Setuju. Pak Erlangga setuju? Setuju. Caimin? Setuju. Saya nggak perlu tanya pendapat P3. Selesai. Langsung pencet net. Mas Pratik, tolong hubungi Kiai Ma'ruf Amin. Beliau sudah dipilih oleh para ketua umum sebagai calon wakil presiden saya. Baik Pak. Dan jangan lupa suruh ngukur jas. Sudah kemarin Pak. Loh, kok kemarin? Memangnya disuruh apa? Suruh baca doa Pak besok. Oh kalau gitu jadi wakil presiden dan baca doa. Dan itu yang terjadi di Gedung Juang hari Jumat pagi. Bukalah Google. Dengan jas baru yang baru diukur. Iya. Oh. Begitu. Tapi oke. Jadi dia menolak. Dari tukang baca doa jadi cawapres ya. Iya mantap. Emang Itulah berkahnya orang alim. Iya, garis tangan ya. Berarti gue waktu itu baca. Suruh baca doa jadi cawapres. Tapi garis tangan tidak akan mungkin tanpa tanda tangan. Iya, betul. Iya. Betul. Nah, apa pada waktu itu saya katakan tanda tangan itu? Ketika kemudian putus, kami para ketua umum duluan menuju Ke Pelataran. Menteng. Saya langsung telepon Kiai Ma'ruf. Selamat Kiai. Menuju ke Pelataran Menteng, sampai sana itu nama yang ada di lantai 2 tempat pertemuan terbatas presiden dengan para ketua umum sekjen. Karena kan harus ditandatangani ketua umum sekjen untuk pencalonan presiden itu. Itu masih nama Jokowi Mahfud MD. Saya masih ingat betul itu yang ngambil Mas Pramono Anung. Untuk merevisi itu ya. Nggak lama Pak Pratik datang, diganti Jokowi Ma'ruf Amin. Karena saya masih muda, tukang selinap sana sini kan, saya lihat, loh Mas, rasa rame-rame. Nah, gitu, saya masih ingat betul itu. Yang ngomong rasa rame siapa? Mas Pram. Tapi nama Artinya Pak. sedekat itu. Iya. Dan iya, jadi ya kalau tadi Pak Mahfud bilang saya tahu dari presiden saya Pak Mahfud A1 menyiapkan juga di Jogja itu syukuran. Konon sudah menyiapkan syukuran juga. Dan buat saya ya hal yang wajar kan, orang udah sedekat itu. Maksudnya dekat bukan dalam artian dekat dengan Pak Jokowi, very close. Momennya itu kan sangat. Iya. Tapi kenapa pada faktanya 3 ketua umum Pak Surya, Pak Erlangga dan Caimin yang kemudian secara tegas menolak Pak Mahfud, tapi kenapa yang tertuduh itu Romi? Apakah hanya karena press conference Anda Ya atau karena yang press conference kan saya. Iya, tapi kan akhirnya Anda juga dibawa-bawa menjadi salah satu yang kalau mau makan tuh dihalangi gitu, Ya, ibaratnya kita udah sampai Ya mulut. itulah naifnya Pak Mahfud kan. Oh saya masih ingat kok di Dharma Wangsa itu beliau ngambil sendok ketika saya ketemu Pak Mahfud. Mau Kapan minum dihalangi. saya memastikan Pak Mahfud sebagai wapres. Tugas saya mengusulkan dan sudah saya lakukan. Gitu. Yang kedua, apa peran Romi? Ketua umum yang paling muda, bukan partai besar, bisa meyakinkan presiden dan seluruh ketua umum partai yang lain. Yang ketiga, kapan saya mengatakan Pak Mahfud itu bohong? Sudah. Nggak usah diperpanjang. Saya ini manusia, tapi sebagai manusia, saya orang tua. Sebagai manusia, saya hidup lebih lama daripada Anda. Sebagai orang tua, saya hidup lebih lama daripada Anda. Setidaknya pengalaman saya lebih panjang daripada Anda. Tapi sebagai manusia, saya bisa marah. Dia ambil sendok. Ibarat saya mau makan, yang namplek itu Anda. Namplek itu sama apa? Pak Mahfud itu. Namplek itu Mas. Namplek itu mukul sendok. Oh. Loh. Bagaimana ceritanya? Kok bisa Romi ketua umum yang paling muda dari partai yang bukan partai besar bisa kemudian menggagalkan seorang Mahfud MD, dan bisa-bisanya Pak Mahfud percaya
ke teori itu. Nggak masuk akal betul itu. Sudah nggak usah diperpanjang. Ya sudah. Ya kan Mahfud nggak boleh kalah dan nggak boleh salah. Nah, itulah makanya tetap muncul kalimat itu. Tapi saya berani di cross check di sini di hadapan Al-Quran. Kalau nggak Pak Mahfud yang salah, bukan saya. Merasa menyesal nggak bahwa di dua nama yang ditagkan bahkan oleh Mbah Mun di sana juga itu ada nama Pak Mahfud di situ yang Anda calonkan di 2019? Nggak pernah menyesal. Dalam politik itu kalau kamu pernah baca novel Musashi? Enggak. Jadi keyakinan perjalanan Musashi itu, Jepang. Ya, Musashi itu dalam satu pencarian spiritual dia itu dia menemukan bahwa dalam hidup ini jangan pernah menyesal terhadap apa yang kamu lakukan. Tapi kalau kemudian ditarik ke konsep Islam ini nggak tepat karena konsep tobat itu kan harus menyesali apa yang sudah dilakukan. Maka ada satu fase lagi dia yang lebih tinggi lagi. Jangan pernah melakukan apa yang akan kamu sesali. Jadi saya pun nggak pernah menyesal. Karena tidak akan melakukan apa yang akan disesali ini. Ya kan saya sudah lakukan. Jadi buat saya ya begitulah episodenya. Dan bagi saya karena Pak Mahfud juga sudah mengangkat seperti itu ya biarlah publik tahu. Ya, ini kan versi lain dari menjawab tadi kan. Karena selama ini Anda belum menjawab nggak pernah selengkap ini gitu Mas. Nggak pernah saya menjawab selengkap ini. Dan buat saya yang disampaikan itu bohong aja tuh. Pertama, berkali-kali nggak ada, satu kali saya datang. Yang kedua, saya mengatakan bohong. Di mana coba? Cari aja jejak digitalnya saya mengatakan bohong di mana. Jadi ini dua-dua bohong. Jadi kalau Pak Mahfud dituduh bohong, marah dia. Dan itu manusiawi. Menko pula kan. Mas Romi. Tapi nama Pak Mahfud itu siapa yang ngusulkan? Kenapa tiba-tiba presiden setelah Pak Mahfud setuju apa enggak setuju? Oke, saya putuskan Ma'ruf Amin. Presiden, karena saya menyebut nama Kiai Ma'ruf Amin sejak November 2017. Suatu ketika hadirkanlah Kiai Ma'ruf Amin di sini bersama saya atau dimanapun lah. Kalau Kiai Ma'ruf masih ingat, pasti beliau akan oh iya ya gitu. Apa peristiwanya Mas? Gimana? Enggak, jadi setiap saat presiden itu memang selalu menanyakan kepada, saya tidak tahu dengan ketua umum partai yang lain ya, tapi setidak-tidaknya dengan saya, beliau tuh setiap ketemu, dalam 2-3 kali ketemu, sekalinya pasti menanyakan, Mas siapa yang mau diusulkan P3 sebagai calon wakil presiden? Itu terus. Nah, sampai saya bosan ditanya presiden, karena setiap kali presiden menanyakan itu kan. Terus saya sampaikan, Pak, bagaimana kalau nggak mendekati dari orang, tapi mendekati dari kriteria. Apa Mas? 5 kriteria Pak yang Bapak butuhkan. Nanti kita baru cari siapa orangnya. Apa itu? 1, orang yang merupakan simbol religiusitas. Kenapa? Bapak dicap abangan Pak. Nasionalis itu abangan. Padahal sholatnya, puasanya kayak apa Pak Jokowi? Ya, tapi kan kita juga tahu latar belakang keluarga beliau bukan dari keluarga santri kan. Jadi Bapak butuh wakil yang religius. Karena Dwi Tunggal ini Pak, itu sejak zaman Bung Karno, Bung Hatta Pak. Bung Hatta itu anak mursyid Thariqah Pak di Sumatera Barat. Jadi bukan hanya diambil karena lulusan Belanda, tapi karena anaknya mursyid Thariqah Pak. Dan itu berlanjut gitu. Bahkan tahun 2004 Pilpres langsung pertama itu betul-betul citra sempurna 5 pasang itu dari kombinasi nasionalis religius dan religius nasionalis. Pak Amin yang religius ambil Pak Siswono, gembongnya GMNI. Bu Mega ngambil Pak Hasyim Muzadi yang ketua umum PBNU. Pak JK diambil oleh Pak SBY karena Pak JK waktu itu presiden ketua presidium Kahmi dan mustasyar pengurus besar NU. Pak Wiranto yang nasionalis ngambil Gus Solah ketua PBNU adik Gus Dur pada waktu itu. Jadi Pak Hamzah yang religius mengambil Pak Agung Gemelar yang TNI. Jadi itu cerminan republik ini. Jadi Bapak harus ambil itu Pak. Oke, saya bisa terima. Yang kedua, ini harus figur yang bisa diterima semua ormas Islam. Jangan terlalu NU, jangan terlalu Muhammadiyah. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Contohnya siapa? Saya sebut nama waktu itu. Ini terlalu NU Pak. Berat Pak, orang Muhammadiyah terima. Gitu. Orang yang pernah menyakiti Muhammadiyah misalnya begitu ya, itu susah diterima kan gitu. Begitupun orang yang menyakiti NU pasti susah diterima kan gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak harus ambil orang yang bisa diterima 212. Kenapa? Bapak itu lemah gara-gara Bapak terlalu backup Ahok. Jadi ini orang yang harus ketika diletakkan kelompok 212 ini kemudian tidak lagi bertanya. Terus yang keempat, orang yang
non partai. Kenapa non partai? Lebih kaget lagi beliau. Karena semua ketua umum partai kepengen Pak jadi wapres Bapak. Nanti kalau saya maju Caimin nggak terima karena masih terlalu muda, Caimin maju Pak Erlangga nggak terima karena partainya lebih besar, Pak Erlangga maju Surya Paloh nggak terima karena Pak Erlangga lebih muda gitu. Jadi saling tidak dan meniadakan. Seperti saya waktu itu sitir peribahasa Batak. Tidak di kau, tidak di aku, lebih baik dimakan hantu. Kan begitu. Nah, itu yang keempat. Nah, yang terakhir harus orang tua. Lah, kenapa orang tua? Karena siapapun cawapres Bapak dan menjadi wakil presiden tahun 2019 akan menjadi capres terkuat Pak tahun 24. Nah, Ibu punya Mbak Puan. Bu Mega punya Mbak Puan. Kalau Bapak taruh ini, saya yakin Ibu pakai vetonya. Enggak kalau orang ini. Dan bagi saya kalau saya jadi Bu Mega, wajar saja. Gitu. Tapi Bu Mega nggak ikut campur dalam penolakan Pak Mahfud. Tidak. Pak Mahfud itu saya tidak tahu. Oh, saya tidak tahu. Nah, lantas siapa Mas orang yang bisa seperti 5 orang ini? Kiai Ma'ruf. Itu ketawa ngakak presiden. Saya pikir sampean ini cerdas. Gitu. Oh, katanya sampean 50% lebih pemilih kita generasi milenial dan generasi Z. Kok bisa-bisanya sampean ngusul Kiai Ma'ruf itu gimana sih Mas? Pak, ini bukan soal keinginan, kebutuhan Bapak. Dan percayalah Pak, suatu saat Bapak akan membenarkan apa yang saya sampaikan. Itu November 2017. Keluar dari istana, saya langsung kontak Kiai Ma'ruf, diterima beliau di kantor MUI, didampingi Wamenak sekarang Pak Zainud Tauhid, dan ada staf beliau namanya Mas Edi. Sekarang masih ikut di kantor Wapres. Saya ceritakan itu, Kiai Ma'ruf sempat memarahi saya. Ya nggak marah lah, menegur lah. Gimana? Romi sambil diacung-acungkan sarungnya itu. Saya udah pakai sarung gini kok masih suruh ngurus negara. Enggak Kiai, ini adalah sebuah kebutuhan sejarah. Panjenengan harus mau. Enggak lah, saya udah tua. Kiai, Amerika Serikat presidennya tua-tua. Jenengan cuma wakil presiden ini. Saya bilang gitu. Gimana Zainud? Kan beliau sangat dekat dengan Pak Zainud itu. Ya, wakil ketua MUI juga. Ya, wakil ketua MUI. Terus diomongin, ya monggo Kiai, bilang gitu. Sudahlah Kiai, dengan atau tanpa persetujuan jenengan, P3 tetap akan mengusulkan nama penjenengan. Sejak itu P3 secara resmi di internal nama Ma'ruf. Saya sampaikan nama Kiai Ma'ruf Amin sebagai salah satu alternatif kebutuhan presiden. Ya. Dan ternyata diambil. Itu setelah November 2017 Anda ungkapkan itu lagi nggak dalam pertemuan-pertemuan dengan presiden? Enggak pernah. Karena presiden nggak menganggap serius usul saya itu. Oh. Meskipun akhirnya menjadi sangat serius dan menjadi wakil presiden beneran. Iya, dan post factum kita akui Pak Ma'ruf ada di setiap sekolahan dan instansi. Dan orang boleh membantah ya sejarah apapun ya, tapi saya bisa menceritakan ini kan bukan sebuah karangan gitu. Nah, tapi kan waktu di ILC itu saya ingat banget Pak Ma'ruf juga menyebut bahwa Gus Romi juga pengen jadi cawapres gitu, karena waktu itu juga sempat disebut bahwa ya kalau milenial saya, kalau yang apa gitu ya, jadi ada omongan kayak gitu Pak Mahfud. Loh, siapa? Pak Mahfud ngomong waktu itu karena Gus Romi juga mau jadi cawapresnya Pak Jokowi gitu. Ya ini kan ngarang. Kan udah banyak billboard, udah banyak di TV betul. Nah, tapi kan orang nggak tahu sejarahnya saya pasang billboard kan? Iya kan mau jadi cawapres karena itu asumsi orang. Caimin kan waktu itu juga rame cawapres itu asumsi orang. Iya, itu sama sekali. Iya, cawapres udah cawapres ya. Kalau Anda kan masih Gus Romi aja kan, bukan cawapres kan? Kalau waktu itu, jadi saya ingin refresh ya, kilas balik sejarah. Pada waktu itu saya diminta, dan ini gaya Pak Jokowi, biasa saja Pak Jokowi itu mengendorse siapa orang-orang dekatnya untuk maju ya. Saya waktu itu berkali-kali diminta, Mas, sampean pasang billboard untuk apa Pak? Supaya P3 dikenal. Lah kan bukan saya yang dikenal. Kalau pasang billboard ya gambarnya Ka'bah. Enggak Mas, masyarakat kita nggak tahu partai, taunya orang. Orang sulit mengingat lambang, tapi orang mudah mengingat nama atau mengingat wajah. Enggak Pak. Kenapa? Saya nggak mau dianaskan. Saya udah sampaikan waktu itu ke presiden. Kenapa Mas? Loh, Pak saya itu ketua umum partai termuda Pak. Banyak orang tak suka sama saya pasti. Baik orang di luar maupun di dalam lingkungan Bapak sendiri. Jadi saya nggak mau Pak. Saya mau usia politik saya panjang. Jadi nggak usahlah saya terlalu menonjol. Tugas saya cuma satu dan saya mohon bantuan Bapak juga cuma satu. Buat P3 lebih besar dari hari ini. Itu aja.
Waktu itu 39 kursi di tangan saya waktu itu. Nggak mau. Tapi 3 kali presiden membujuk saya. Di Istana Negara, di Istana Merdeka, terakhir tanggal 31 Desember 2017. Bahkan hanya beberapa bulan setelah saya mengatakan nama Kiai Ma'ruf Amin. Waktu itu Mas Pratikno, Mensesnek, mantu di salah satu gedung di Jogja. Di situ presiden hadir, padahal saya sudah hadir di acara sebelumnya di akad nikah, tapi karena ada resepsi saya hadir lagi karena presiden hadir. Terus presiden lihat saya, "Mas, temenin saya minum teh di Gedung Agung di Istana Presiden Jogja." Saya ke sana. Empat mata. Terus presiden, "Kali ini sampean nggak boleh nolak, harus mau. Cari pengarah gaya yang bagus, store 3 foto ke saya yang pilih." Dan itu yang terjadi. Jadi foto pakai itu tuh presiden punya taste tuh. Pilihan ya. Pilihan. Ya. Jadi saya waktu itu undang Alga, dia vokalisnya The Panas Dalam, tapi dia penata gaya yang ngarang Ya, Dilan. Bandung. Yang ngarang Dilan, Pidi Baik. Kebetulan kawan kan sama-sama di ITB, tapi dia dari seni rupa gitu. Dia datang ke rumah bersama istrinya adalah perancang mode, suruh keluarin semua baju saya, kemudian foto-foto di rumah, lantas Alga, kamu pilih 3 yang terbaik. Dia pilihlah 3 yang terbaik, saya kirimkan Presiden. ke presiden dan presiden pilih yang itu. Tak lama langsung naik semua billboard itu. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Saya katakan, "Pak, untuk apa sih, Pak? Gini loh, Mas. Kalaupun sampean naik elektabilitasnya kan alhamdulillah. Bisa jadi salah satu nominasi nanti. Iya, bisa cawapres beneran Anda. Iya, cawapres Iya. beneran. Lah kalau enggak, Pak? Loh kalau enggak, P3-nya naik. Percaya sama saya." Oh, Gitu. itu rumusnya Pak Jokowi. Sama itu ya? Jokowi. Lah, Bapak ngajarin saya begitu, Bapak sendiri nggak pernah selama jadi wali kota Solo masang foto Bapak sama sekali. Bapak yang ngajari kepada saya, kalau untuk apa hubungannya wali kota sama Billboard. pelestarian tarian misalnya gitu. Terus apa hubungannya wali kota sama penggunaan listrik? Nggak ada foto saya sedikit pun. Lain. Kalau partai lain. Beliau mengatakan begitu. Ya sudah, kalau Bapak keyakinannya begitu. Udah, kemudian naik. Samina Watona aja. Samina Watona aja. Jadi tapi yang kemudian terjadilah. Ya kita dibunuh pagi-pagi kan. Iya. Di 2019 itu. Kalau nggak mau dibilang dianaskan. Ya, dianaskan. Yang udah keluar lagi. Nah, itu jadi terlepas dari segala macam hiruk pikuknya, menurut saya 2023 ini akan menjadi seru gitu. Iya. Karena aktor-aktor tahun 2019 sudah kembali. Iya, kembali ke gelanggang. 2014 ya dia. Iya. Jadi saya pun juga sudah memaafkan semua orang yang mengerjain saya. Gitu. Yang tersebut maupun yang nggak tersebut. Bahwa Pak Jokowi setelah peristiwa U20 itu malah terlihat seperti mencoba memperbaiki elektabilitas Ganjar yang terpotret turun. Dengan terus-menerus menempel ke Ganjar. 2 orang mendekati kita. Dan dua-duanya menginformasikan bahwa diperintahkan oleh Presiden. Baik Pak Sandi maupun Pak Erick Thohir. Itulah yang menurut saya membuat hari ini saya tidak pernah dengar nama Khofifah beredar di lingkungan Teguh Umar. Bahasa saya kan begitu tadi. Iya. Karena marking lama nih. Betul.